Hukum kurban sunnat muakkadah bagi umat Nabi Muhammad. Adapun bagi Nabi Muhammad secara khusus wajib, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, salasun hunna alayya wajibun walakumut tatawwu' al-witr wan nahru wa rak'ata ad-duha. 3 atasku wajib dan atas kamu sunnat: witir, kurban, dan 2 rakaat duha. Memang ini persoalan khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada madhab seperti Hanafi yang menyebut hukumnya wajib, walaupun istilah wajib dalam madhab mereka berbeda dengan fardu. Sedangkan dalam madhab yang kita ikut, wajib dan fardu sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau begitu, untuk persoalan pertama yang kita ikuti pendapat yang pertama tadi, hukumnya sunnat muakkadah. Baik. Yang kedua, kurban bisa menjadi wajib apabila dinadarkan atau ditakyinkan. Hanya saja kalau ditakyinkan dengan menunjuk terhadap 1 ekor kambing, contoh, ini kurbanku, atau dengan mengatakan kujadikan kambing ini kurbanku, ada khilafiyah. Apakah dia menjadi kurban wajib atau tidak? Maka dia menjadi wajib kalau tujuan mengucapkan itu memang untuk menadarkan atau memastikan, menentukan secara pasti. Tapi kalau untuk informasi atau menjawab pertanyaan orang, mana kambing kurbanmu? Ah, ini kambing kurbanku. Kalau sekedar informasi atau menjawab pertanyaan, maka tidak jadi kurban wajib. Perbedaan pendapat yang kita paparkan di sini, satu mengatakan baik niatnya sekedar informasi atau niatnya
memastikan, menentukan secara pasti, jadi wajib. Pendapat yang kedua, kalau niatnya hanya informasi atau menjawab pertanyaan, tidak wajib. Tapi kalau niatnya mau memastikan, menentukan secara pasti, apalagi menazarkan, maka baru menjadi wajib. Nah, kalau begitu, yang kita ikut adalah pendapat yang kedua. Kalau kita katakan ini kurbanku tahun ini, kalau niat hatinya mau menjadikan, menentukan dan memastikan bahwa inilah kurbannya, maka jadi wajib. Tapi kalau hanya ngasih tahu orang, menginformasikan, atau karena ada yang bertanya lalu menjawab, maka kurbannya tidak menjadi kurban wajib, tetap kurban sunnah. Baik, berikutnya persoalan ketiga. 7 orang, 1 lembu atau 1 unta itu maksimal. Artinya apa? Kalau ada 1 orang lalu mau berkurban dengan 1 ekor lembu, atau 3 orang berkurban dengan 1 ekor lembu, boleh. Karena 7 itu maksimal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang 7 orang itu, baik niatnya sama, semuanya dari yang 7 orang untuk kurban, atau niatnya berbeda-beda. Nah, persoalannya adalah pada niat yang berbeda. 7 orang untuk 1 lembu, 5 orang untuk kurban, 1 orang untuk akikah, 1 orang lagi sekedar mau dagingnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pertama, tidak boleh. Jadi mesti niatnya sama 7 orang itu. Pendapat yang kedua, boleh. Jadi walaupun bahkan hanya 1 orang yang niatnya berkorban, yang lain niatnya bukan korban, maka ini pun dibolehkan. 1/7 dari lembu itu atau unta tersebut, nah inilah berarti yang dagingnya dipergunakan untuk kurban. Lalu mana yang kita ikut? Dalam hal ini kita ikut pendapat yang boleh menggabungkan beberapa niat dalam 1 ekor lembu atau unta untuk kurban bagi 7 orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang berikutnya, yang keempat,
menyembelih 1 ekor kambing atau 1/7 lembu atau unta dengan menggabungkan 2 niat. Sembelih 1 ekor kambing, niatnya kurban dan akikah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan juga persoalan khilafiyah. Sebahagian ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyatakan boleh dan dua-dua dapat. Kurban dapat, akikah pun dapat. Apa pertama? Pendapat yang kedua, lam tahsul wahidah minhum. Satu pun tidak jadi. Akikah tidak, kurban pun tidak. Lalu hanya sembelihan biasa, kemudian sedekah daging biasa. Nah, sekarang mana yang kita ikut? Dalam hal ini kita ikut pada pendapat Imam Ibnu Hajar, yaitu tidak boleh digabung pada 1 ekor kambing yang disembelih dengan 2 niat, niat kurban dan niat akikah, karena dua-dua tidak jadi. Jelas? Baik. Masuk kepada persoalan berikutnya yang kelima. Kurban atas nama orang yang sudah wafat. Ini persoalan khilafiyah. Memang ada perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, dalam hal ini. Pendapat yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak sah, tidak boleh kurban untuk orang yang sudah wafat kalau dia tidak berwasiat ketika hidup. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sah, boleh, tetap sunnah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan pahala kurban utuh didapatkan oleh almarhum atau almarhumah yang telah berpulang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kurban dalam hal ini dia darbun minas shadaqah, termasuk jenis sedekah juga. Sebagaimana orang hidup bersedekah atas nama orang yang wafat itu boleh, tetap sunnah. Begitu juga kurban dari orang yang hidup atas nama orang yang sudah wafat boleh, tetap sunnah, dan pahalanya mereka dapatkan. Bahkan ada
riwayat yang memperkuat hal ini, di mana Ali bin Abi Thalib diriwayatkan menyembelih 2 ekor kibas untuk dirinya dan 2 ekor lagi untuk Rasulullah SAW setelah Rasul wafat. Walaupun memang riwayat ini riwayat Syuraik Al-Qadhi, Syuraik ini lemah, tetapi bukan inilah dasar utama, melainkan yang tadi ini dikiaskan dengan sedekah atau dia termasuk jenis sedekah. Jadi kalau begitu mana yang kita ikut? Kita ikut boleh, sah, tetap sunat kurban atas nama orang yang sudah wafat, dan pahalanya mereka dapatkan utuh pahala orang yang berkurban. Nah, ini Bapak Ibu berbeda dengan tasyrik as-sawab. Apa itu? Mengasih pahala. Kalau hal tersebut itu tak ada problem. Contoh, saya berkurban. Ini kurbanku ya Allah. Pahalanya untuk aku, untuk keluargaku, untuk guru-guruku, boleh. Dan ungkapan ini, yang seperti ini, inilah yang ditanggungkan kepada ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyembelih kurban, lalu dia mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terima kurban dari Muhammad ini SAW dan keluarganya dan umatnya. Ini apa? Ini namanya al-isyraq fis sawab. Menjoinkan orang lain untuk dapat pahalanya. Itu tak ada masalah. Kita yang berkorban atas nama kita, tapi ya Allah, ini kurbanku, pahalanya untukku, untuk orang tuaku, untuk guru-guruku. Boleh, tak ada masalah. Nah, ini berbeda dengan tadi, karena persoalan sebelumnya kurbannya atas nama orang yang sudah wafat. Dapat dipahami? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan berikutnya. Ya. Yang keberapa? Yang keenam. Memberikan daging kurban kepada orang kafir, kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Ini persoalan khilafiyah. Sebahagian pendapat dari ulama kita menyatakan bahwa boleh diberikan daging kurban kepada non-muslim, baik disedekahkan kepada orang kafir yang miskin atau dihadiahkan kepada orang kafir yang tidak miskin. Pendapat yang kedua, tidak boleh disedekahkan
non muslim yang miskin tidak boleh dihadiahkan daging kurbannya kepada non muslim yang kaya, bahkan tidak boleh daging kurban yang kita masak, contoh kita undang makan atau kita antarkan dagingnya kepada orang non muslim. Dua pendapat. Nah, mana yang kita ikut? Kita ikut apa yang dipilih oleh Al-Imam Al-Baijuri. La yajuz, tidak boleh memberi makan, memberikan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak, baik disedekahkan kepada orang miskinnya atau dihadiahkan dagingnya untuk dimakan oleh orang kayanya. Ini yang kita ikut. Kenapa? Li'annaha diyafatullah lil muslimin. Karena kurban itu, daging kurban Bapak Ibu, diyafatullah, jamuan Allah untuk khusus orang muslim. Jamuan dari Allah. Mau kita kasih kepada orang kafir, beriman saja tidak, dijamu pula oleh Allah. Jadi sekali lagi, untuk persoalan ini yang kita ikut. Apa itu? Tidak boleh diberi daging kurban kepada orang kafir, baik orang miskinnya disedekahkan atau orang kayanya dihadiahkan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, kurban dengan hewan ternak yang hamil. Seperti ini persoalan yang ke-7. Ini pun persoalan khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah memadai atau tidak kambing bunting jadikan kurban. Nah, pendapat pertama, tidak boleh. Jadi tak masalah mau jantan mau betina, tapi kalau betina tidak boleh yang bunting, yang hamil. Pendapat yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kurban dengan hewan ternak yang sedang mengandung, yang bunting, boleh. Ini pendapat kedua. Mana yang kita ikut? Yang kita ikut dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam hal ini. Yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar tidak kita ikut, karena dia tidak membolehkan. Maka Bapak Ibu, dalam hal ini ikut kepada pendapat yang membolehkan. Wa'tamada Abu Makhramah jawazahu in lam yu'athir alham nafsan fil lahmih. Jadi boleh. Ini ikut. Mana tahu. Tapi biasanya tak.
terjadi ini. Kenapa? Rugi orang kalau kambing bunting yang dikurbankan. Mungkin harganya pun lebih mahal. Nah, jadi ini kita lebih membuka peluang bagi orang untuk berkurban. Jadi kita ikut kepada pendapat yang membolehkan. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak yang memilih kepada tidak boleh. Tapi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, untuk kita di sini ikut pendapat yang membolehkan. Jadi boleh kurban dengan hewan ternak yang dalam keadaan hamil. Ini 7 persoalan yang terdapat khilafiyah, perbedaan ulama di dalamnya. Mudah-mudahan tidak membuat kita bingung, karena tadi sudah disampaikan apa saja pendapat-pendapat yang berbeda, dan sudah disampaikan pendapat mana yang kita ikut di dalam majlis kita ini. Artinya jamaah kita di sini ikut apa yang sudah dipilih tadi. Nah, baik. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'tiqaduh, di antara yang wajib kita i'tikadkan, mesti kita yakini adalah bahwa ada kitab catatan amal yang diberikan kepada setiap orang pada hari kemudian. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini bahagian dari salah satu rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada hari kemudian. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, bahwa yang disebut hari kemudian itu dimulai dari ditiupkan sangkakala pertama terjadilah kehancuran alam semesta yang disebut dengan kiamat, sampai penghuni sorga masuk sorga dan penghuni neraka masuk neraka, teruslah selama-lamanya di dalam sorga bagi penghuni sorga, orang beriman, dan selama-lamanya penghuni neraka di dalam neraka, orang kafir. Nah, sedangkan kitab catatan amal itu diberikan kepada setiap orang sebagai dasar hisab yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kitab catatan amal itu? Yal kutubul lati katabatil malaikatu fiha a'malahum fid dunya, yaitu kitab yang di dalamnya malaikat mencatat amal kita
waktu di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi dari ini kita mesti yakini juga, wajib kita etikatkan bahwa amal kita itu dicatat. Bahkan ada malaikat yang memang khusus ditugaskan untuk mencatat. Nah, itulah malaikat kiraman katibin atau raqib atid. Yang malaikat ini pun mesti kita imani, wajib kita etikatkan ada malaikat tersebut. Nah, dicatat amal baik, amal buruk, bentuknya perbuatan atau ucapan, bahkan niat tujuan dicatat semua. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat. Kalau ucapan itu baik, dicatatlah sebagai kebaikan. Kalau ucapan itu buruk, dicatat sebagai keburukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga kalau perbuatan itu baik, dicatat sebagai kebaikan. Kalau perbuatan itu buruk, dicatat sebagai keburukan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di dalam Al-Quran, malaikat kiraman katibin tahu apa yang kalian perbuat, maka dicatatnya semua. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa ketika di dunia catatan malaikat itu tidak satu, tapi lebih dari satu, berbilang, minimal dua. Jadi ada catatan khusus untuk kebaikan, ada catatan khusus untuk keburukan. Kapan itu? Ketika di dunia ini. Jadi kitabnya atau buku catatannya muta'addidah, lebih dari satu. Nah, itu kan di dunia. Lalu nanti di akhirat bagaimana, Ustaz? Maka disebutkan kullu mukallaf lahu sahifah wahidah yaumil qiyamah. Tapi nanti ketika hari kiamat, buku catatan itu satu. Catatan itu satu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, maka sebelum datangnya hari kiamat, sebelum kitab itu diserahkan kepada manusia, kitab tersebut disimpan di penyimpanan di bawah arsy. Sejak orang mati, idza mata al-'abdu ju'ila kitabuhu fi khazanah tahta al-'arsy. Kalau orangnya mati, maka kitab catatannya itu
disimpan sejak saat itu di bawah arasy, menunggu sampai datang hari kemudian. Maka apabila nanti sudah datang hari kemudian, setelah manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, maka barulah kitab catatan itu diberikan kepada masing-masing orang. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kitab itu diberikan? Allah tiupkan angin sehingga nanti pada hari kemudian tersebut bertiuplah angin, yang angin itu menerbangkan kitab catatan tadi dari tempat penyimpanannya di bawah arasy, sehingga kemudian kitab itu talzamuhal a'naq, kemudian digantungkan di leher masing-masing orang, dan tidak ada yang keliru. Artinya tidak ada istilah kitab catatan si A nyampainya kepada si B, tidak ada. Kalau keliru begitu, itu kerja manusia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tiupkan angin. Nah, lalu kemudian tsumma tunadihim al-malaikah, kemudian malaikat memanggil satu persatu orang. Fata'khudhuha min a'naqihim wa tu'tiha lahu, lalu malaikat ambil kitab catatan yang menggantung di leher orang tadi, kemudian malaikat yang mengambil tersebut diberikanlah ke orangnya. Itu tadi menggantung saja. Datang malaikat, dipanggil kita, diambilnya kitab yang menggantung dari leher itu, baru diserahkan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka orang beriman ketika diserahkan kitab itu, dia akan menerima, mengambilnya dengan tangan kanan dari depan. Dengan tangan kanan dari depan. Terima dengan tangan kanan dari depan, dengan wajah yang bersinar. Kenapa? Karena itu lambang, berarti dalam kitab catatan amalnya banyak kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka putih bercahaya, berserilah wajah orang mukmin ketika menerima kitab catatan amalnya itu dari depan dan dengan tangan kanan. Tapi sebaliknya, kalau orang kafir, maka dia menerima kitab catatan amalnya itu dengan tangan kiri, dari belakang.
Lalu tangan kanannya di mana? Disebutkan tangan kanannya ini kemudian dililitkan ke lehernya begini. Tangan kanannya begini, sebagaimana digambarkan oleh para ulama. Tangan kiri yang menerima kitab catatan amal, dan dari belakang udah begini, bro. Ini kitab catatan diterima dari belakang, dengan muka yang hitam gelap. Kenapa? Karena itu simbol bahwa kitab catatan amalnya itu berisi keburukan. Isinya apa? Catatan kekafirannya, catatan keburukannya, catatan dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada ayat Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada muka-muka yang putih berseri, tapi ada wajah-wajah yang hitam gelap. Sebahagian ulama mengatakan itu ketika menerima kitab catatan amal dan ketika membaca kitab catatan amalnya itu. Jadi ada yang putih berseri mukanya, itulah orang beriman, orang taat. Ada yang hitam gelap, itulah orang kafir, orang maksiat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik. Kemudian berkaitan dengan ini, maka wajib diimani, mesti diiktikadkan berdasarkan firman Allah dalam ayat Al-Quran dan juga sabda Nabi dalam hadis-hadisnya. Artinya apa? Artinya bahwa mengingkari ini itu mengingkari keterangan dari Al-Quran, keterangan dari hadis Nabi. Oleh karena itu maka disebutkan waman angkarahu kafir. Siapa yang mengingkarinya, tidak percaya dia bahwa ada kitab catatan amal, kitab catatan amal itu akan diberikan kepadanya kelak pada hari kemudian, bahkan disuruh dia membacanya, diingkari, tak percaya dia, atau ragu-ragu dia betulnya itu atau tidak, iyanya itu terjadi atau tidak. Nah, maka siapa yang mengingkarinya, tidak percaya atau bahkan ragu-ragu, kafir, telah kafirlah orang tersebut. Jadi kafir dia semua itu. Nah, mari kita lihat ayat Al-Qur'annya. Bukan satu dua ayat, tapi banyak, Bapak Ibu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dan seterusnya. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dikatakan kepada mereka, iqra'u kitabiyah, baca kitab catatan amal kalian itu, baca. Nah, kita baca nanti Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada beberapa ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kiri, tadi sudah kita sebutkan, dan dari belakang, berarti orang kafir. Fayaqulu, maka orang kafir itu dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya tidak ada diberikan kitab catatan amal, beruntunglah kami. Kata orang kafir itu. Penyesalan yang tiada guna. Kenapa? Karena sudah saatnya mereka diberikan kitab catatan amal. Ini pengandaian saja, penyesalan saja. Oh, beruntung kami seandainya tidak ada kitab catatan amal itu diberi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian pada ayat yang lain yang cukup masyhur ya, karena terdapat pada surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan dari depan, dia orang beriman, orang taat, fasawfa yuhasabu, maka dia setelah itu akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pengajian sebelumnya, hisab yang ringan itu. Wa yanqalibu ila ahli masrura, maka dia kemudian akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang, senang, happy dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kelak kita itu akan dikumpulkan kembali dengan keluarga. Maka beruntunglah orang yang di dunia dia taat bersama keluarganya, nanti di akhirat dia dikumpulkan bersama keluarganya kembali. Bahkan antara pasangan dengan pasangannya dikumpulkan, suami dikumpulkan dengan istrinya, istri dikumpulkan dengan suaminya. Kalau mereka sama-sama kemudian orang baik, sama-sama menghuni surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tidak, tidaklah. Suaminya surga, istrinya umpamanya tidak, tak kumpul lah. Paling tidak selama istrinya itu di neraka. Atau sebaliknya, istrinya di surga, suaminya di neraka, ya tak kumpul lah. Paling tidak selama suaminya itu di neraka, mereka tidak berkumpul. Sama dengan anak-anak. Tapi ingat, itu nanti ketika hari kiamatnya, setelah melewati proses-proses itu. Namun ketika terjadi hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abihi wa sahibati wa banihi. Ketika hari kiamat itu terjadi, hancur alam semesta, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berterbangan, bumi mengeluarkan isinya, lautan menghempaskan air. Itu sedang kacau, namanya ahwalul kiamat. Ketika itu baru
Tak peduli lagi suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Tak. Masing-masing itu menyelamatkan dirinya, nafsi. Tidak bisa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya siapa yang merasakan ketika kiamat itu nanti sedang terjadi kehancurannya, mereka lah orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir. Karena orang-orang beriman dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang beriman tidak ada yang merasakan hancurnya alam semesta pada detik-detik terjadinya kiamat kubra. Orang kafir semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan adapun orang yang diberi oleh Allah kitab catatan amalnya dari belakang dengan tangan kiri, sebagaimana tadi yang kita gambarkan, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Nah, ini orang ya, pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dalam neraka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Nah, ini adalah orang kafir. Kemudian wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap manusia kami gantungkan kitab catatan amalnya di lehernya masing-masing. Ini tadi nanti pada hari kiamat Allah kirim angin yang kemudian menghembuskan, meniupkan, sehingga kitab catatan yang tersimpan di bawah arsy itu terbang untuk menggantung ke leher masing-masing orangnya. Nah, maka setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, kami gantungkan kitab catatan amal di lehernya masing-masing. Ini ayat Al-Quran ya, dan ayat-ayat yang lain ya, itu banyak. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis agak panjang, kita ambil ujungnya saja. Fa inda dzalika tatiru suhuf fil aidi fa akhidun bi yaminihi wa akhidun bi shimalihi. Ketika itu ya, pada hari kemudian di mahsyar, maka terbanglah kitab catatan amal itu, lalu diberikanlah ke tangan masing-masing orangnya. Setelah dia menggantung di leher, diambilkan oleh malaikat, lalu diserahkan ke tangan masing-masing orang. Maka kata Rasul, fa'akhidun biyamini, ada orang yang mengambil atau menerima dengan tangan kanan dari depan, itulah orang beriman, maka berserilah wajahnya. Wa akhidun bishimali, ada orang yang mengambil atau menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri dari belakang dengan wajah yang hitam. Itulah orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu tentu ya, kita menginginkan bahwa kitab catatan amal kita itu isinya apa? Isinya kebaikan. Ya. Kalaupun keburukan ada juga, nah, tapi kita menginginkan kebaikannya jauh lebih banyak.
Jauh lebih banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kullu insan ya'khudhu kitabah. Setiap orang itu mengambil dan menerima kitab catatannya masing-masing. Tapi ada orang-orang yang dikecualikan. Artinya orang-orang ini mereka tidak diberikan kepadanya kitab catatan amal. Siapa mereka? Pertama tentu al-anbiya, para nabi, rasul. Itu kitab catatan amalnya tidak diberikan kepada mereka. Kenapa? Kalau nabi, rasul jelaslah maksum, memang tidak ada melakukan pelanggaran, tak ada catatan keburukan, tidak punya dosa. Sementara di antara hikmah catatan itu apa? Ada bukti, tercatat mana yang baik, mana yang buruk. Maka ini contoh. Kalau seandainya nanti ada orang yang protes, mengapa aku dibuat banyak dosa macam itu? Mana buktinya? Nah, minta bukti, maka ditunjukkanlah kepadanya. Ini catatannya, rapi. Tempatnya di mana? Jam berapa? Apa yang sedang dibuat? Catat semua. Ternyata yang sedang dibuat adalah keburukan, maka tercatat di situ keburukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nabi-nabi dan rasul-rasul, tentu tidak demikian. Begitu juga yang seperti nabi adalah malaikat. Mengapa? Li'ismatihim, karena mereka memang maksum. Nabi, rasul itu kan tidak berbuat dosa, tak ada dosanya, maksum, memang dihindarkan oleh Allah dari dosa. Begitu juga malaikat. Apakah hanya mereka? Tidak. Ada juga manusia selain nabi, selain rasul. Siapa itu? Wa man yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa dihisab, penghulunya adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Dan ini sudah kita sampaikan pada pengajian ini sebelumnya. Ada umat Nabi Muhammad SAW itu yang masuk surga tanpa hisab. Pada mulanya Rasul katakan 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada sahabat yang kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasul, doakan aku termasuk dalam golongan yang 70.000 itu. Kata Rasul, udah kelewatan, habis kuota. Tapi kemudian Rasul bermohon kepada Allah, tambah kuota. Akhirnya Rasul katakan, setiap 1.000 dari 70.000 itu, setiap 1.000-nya berarti 70 lagi, akan membawa 70.000 pula. Jadi 70 kemudian dikalikan 70.000 lagi. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa sahabat Nabi saja itu 124.000. 124.000. Tentu mereka lebih berhak untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in, setelah itu tabi'in. Ini generasi terbaik karena Rasul yang bilang khairul qurun qarni
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu, kurun itu adalah generasi Abu Bakar. Itu pada masa Rasul sahabat. Kemudian yang mengiringinya tabi'in. Kemudian tabi'in. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kalau untuk masuk surga tanpa hisab, rasa-rasanya orang pada masa sekarang itu udah kehabisan kuota. Tak ada kuotanya, sudah habis. Oleh karena itu, maka kita tak apa ya Allah, engkau hisab. Yang penting hasibni hisaban yasira, thumma adkhilnil jannah. Yang penting kau hisab dengan hisab yang ringan, lalu masukkan aku ke dalam surga. Entah apa? Yang penting masuk surga. Kalau bahasa kita, dihisab lah. Yang penting masuk surga. Bahkan ada lagi bahasa orang, yang penting masuk surga. Di emper-empernya pun jadilah. Ada pula emper surga. Ini saking kan apa? Saking kan begitulah. Orang-orang merasa dia tidak layak untuk masuk surga tanpa hisab. Bahkan dia merasa tidak layak untuk mendapatkan surga, apalagi surga Firdaus. Betul bahwa Rasulullah SAW kepada sahabat, ingat kepada sahabat, ada Rasul katakan, kalau minta surga, fas'al al-firdaus al-a'la minal jannah. Minta surga itu bermohon kepada Allah yang tinggi-tinggi. Ini optimisme permohonan. Minta, ya Allah masukkan kami ke dalam surga Firdaus, surga paling tinggi, paling mantap. Tapi kira-kira cocok tidak, pantas tidak? Makanya kita tahu diri. Seperti orang yang tadi mengatakan, yang penting masuk surga, empernya pun jadilah. Dan diantara kita, selalu dalam doa itu kita tidak minta dengan doa Firdaus A'la. Tapi apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah masukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Na'im ini bukan surga paling tinggi, bukan pula surga paling bawah. Istilahnya pertengahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya disebutkan bahwa kullu wahid yaqra kitabah walau kana ummiyan. Setiap orang itu akan membaca kitab catatan amal. Sebagaimana firman Allah, "Iqra kitabak." Baca kitab catatan amalmu itu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dengan dirimu pada hari ini, alaika hasiba, penghisapnya ada, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sari'ul hisab, hisabnya itu sangat cepat. Suruh baca. Nah, dan ini disebutkan qiraah hakikiyah, memang dibaca betul. Seperti kita membaca ini, satu ketuhanan yang Maha Esa, jadi dibaca betul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, bagaimana kalau ada orang tidak bisa membaca waktu di dunia? Semua akan membaca, diberikan kesanggupan oleh Allah. Dalam bahasa apa tertulis itu? Memang tidak ada keterangan yang spesifik tentang itu. Tidak ada. Tapi ada kemungkinan bahwa itu dalam dua pendapat, bahasa masing-masing orang dan atau bahasa Arab. Karena ini catatan malaikat, jadi bahasanya apa? Bahasa. Ustaz, aku jangan baca bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Indonesia pun tak pandai bacanya. Alhamdulillah, berarti nanti aku tak paham baca kitab catatan amal. Nah, dia baca juga. Diberi Allah kesanggupan untuk membaca kitab catatan amalnya itu, karena Allah katakan Iqra kitab. Baca. Hanya saja Bapak dan Ibu, membacanya ini ada yang memang disuruh baca dengan detail di hadapan orang ramai, sehingga kalau ada aibnya yang tercatat, terbukalah pada saat itu. Inilah orang-orang yang
dibukakan aibnya oleh Allah. Berlindung kita kepada Allah dari itu semua. Maka di antara doa kita apa? Allahumma astur auratina yaumal qiyamah. Tutup aurat. Wastur uyubana. Tutup aib kami ya Allah pada hari kiamat. Ada orang yang memang disuruh oleh Allah membacanya, tapi secara tersembunyi, dalam arti tidak di khalayak ramai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kemudian kita diberikan kitab catatan amal yang isinya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.